Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan apa sih tujuan, manfaat, dan fungsi dari K3. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apa sih pengertian dari K3. Secara singkat, K3 ialah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia di bidang kerja. Jadi setiap yang berhubungan dengan masalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di lingkungan kerja itu harus melakukan K3. Jadi berdasarkan Undang-Undang Jaminan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja K3 itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Secara garis besar, prinsip K3 ialah perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan keselamatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Adapun untuk tujuan adanya K3, pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi dengan adanya K3 diharapkan baik dari pekerja maupun masyarakat atau orang yang ada di lingkungan kerja itu terjamin keselamatannya. Selanjutnya, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi diharapkan dengan adanya K3, produksi itu berjalan dengan SOP standar keselamatan dan laju produksi menjadi maksimal. Dan tentunya jika laju produksi menjadi maksimal, waktu menjadi efisien, tidak makan waktu. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional dengan produksi yang lancar dan lebih efisien. Tentunya terjadi meningkatnya harga dan pendapatan, dan hasilnya para pekerja menjadi sejahtera dan terjamin. Dengan kesejahteraan para pekerja, tentunya untuk pendapatan nasional menjadi lebih besar. Dan adapun manfaat dari adanya K3, pertama, pekerja memahami bahaya dan resiko dari pekerjaannya. Nah, ketika ada K3, diharapkan para pekerja menjadi paham apapun resiko dan bahaya yang dikerjakannya. Jadi ketika pekerja menjadi paham, para pekerja bisa lebih hati-hati dan minimalisir apapun resiko yang akan dihadapinya. Kemudian pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi para pekerja jadi paham dan hal apa saja yang bisa mencegah dan menghindari dari kecelakaan. Kemudian diharapkan lagi dengan adanya K3, pekerja memahami hak dan kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dengan adanya K3, para pekerja memahami standar SOP keselamatan dan keamanan kerja. Selanjutnya, pekerja dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. Jadi dengan adanya K3 diharapkan para pekerja paham ketika ada rekannya yang terjadi kecelakaan dan langsung dengan sigap bisa menolong. Selanjutnya diharapkan dengan adanya K3,
pekerja mampu untuk tetap memiliki penghasilan, dan pekerja mampu untuk tetap berkontribusi terhadap perekonomian keluarganya. Ketiga, sangat bermanfaat, dan dengan adanya K3 mereka jadi tahu apa kontribusi baik di lingkungan pekerja maupun di keluarga. Selanjutnya, untuk fungsi adanya K3, pertama, dalam mengimplementasi keselamatan dan kesehatan kerja, K3 memiliki cukup banyak fungsi, dan salah satunya sebagai pedoman untuk mengidentifikasi menilai risiko dan bahaya untuk keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Fungsi lainnya sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja, dan memberikan saran tentang informasi pendidikan serta pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsi lainnya sebagai referensi dalam mengatur efektivitas langkah-langkah pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Dengan adanya K3, semuanya jadi terminimalisir, dan segala hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja bisa terminimalisir secara baik, walaupun ada saja yang terjadi. Dengan adanya K3, ketika terjadi kecelakaan, semuanya jadi terminimalisir dan bisa diatasi secara tepat. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah salah satu hal penting yang harus diterapkan oleh semua perusahaan. Hal ini tercantum dengan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 87. Mungkin sekian, atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.